Bab 4, penebusan. Pasal 3 ayatnya yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Jadi bayangkan ya, ketika dia ada di Taman Eden berarti dia ada dalam taman kehidupan. Ketika dia makan buah pohon itu berarti dia sudah di luar taman kehidupan. Berarti di luar taman hidup itu yang disebut mati. Tidak bersama dengan Allah itu yang disebut mati. Karena kita sudah tidak bersama-sama dengan Allah, karena sudah putus hubungan dengan Allah di luar taman Eden, maka muncul bab 4 ini. Jadi bayangkan ya, Kristus itu disebut sebagai sama dengan manusia, sama. Dan kalau misalnya Kejadian pasal 3 ada cobaan untuk membuat manusia mengingkari Allah, Kristus mengalami juga cobaan yang sama. Di mana? Sampai 3 kali loh. Di Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Di sana Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Di sana Yesus diminta untuk lompat dari hubungan baik Allah. Di sana Yesus diminta untuk menyembah iblis, dan itu terjadi sama persis yang dialami oleh Hawa dan Adam. Kalau Hawa dan Adam gagal dalam ketaatan kepada Allah, Kristus dalam Matius 4 itu berhasil mengalahkan iblis untuk terus taat kepada Allah. Makanya dia disebut sebagai penebus, penal substitution dalam teologi Calvin. Yesus menjadi pengganti penalti. Jadi kita yang harusnya mendapat hukuman penalti, tapi dia hadir untuk kemudian menanggung itu. Yesus menanggung kutuk murka Allah, bahkan turun ke dalam kerajaan maut. Jadi istilah turun ke dalam kerajaan maut maksudnya dosa itu ditebus. Kematian Kristus itu berlaku surut. Bukan hanya ketika dosa hari ini dan sampai sekarang, bukan hanya ketika dia disalib sampai sekarang, tapi sebelum dia disalib, sebelum dia berinkarnasi kepada dosa Adam dan Hawa, itu juga berlaku. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana penebusan berlaku bagi orang yang ketika Yesus belum bangkit, Yesus belum datang, Yesus belum berinkarnasi? Di sini jawabannya, turun ke dalam kerajaan maut. Dosa itu ditebus sampai ke Adam dan Hawa, makanya dia selesai. Jadi nenek kita pun yang belum mengenal Kristus, bagi gereja Raja, itu juga penebusannya berlaku, bahkan sampai ke Adam dan Hawa. Penebusan itu begitu, dan penebusan itu sekali. Makanya disebut penebusan yang lunas, hutang yang lunas. Kenapa hutang kita lunas? Karena penebusannya sampai di Adam dan Hawa. Pertanyaan saya, apakah adik-adik sudah ada di surga? Berdasarkan Anda membaca itu, kemenangan kebangkitannya adalah jaminan pembenaran kita di hadapan Allah, jaminan kebangkitan kita pada akhir zaman. Dengan demikian, kita ikut menang dan bangkit bersama Kristus kepada kehidupan yang baru kini dan nanti. Apakah Anda di surga? Anda sudah di surga sebagai hidup baru. Jadi jangan paham pertama-tama surga itu sebagai tempat. Surga itu adalah pertama-tama bersama dengan Allah. Ngapain percaya kepada Kristus kalau belum yakin bahwa dia sudah dalam keselamatan? Itu perbedaannya.